Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kerjasama dan implikatur. Sebelum saya menjelaskan apa itu kerjasama, saya akan memperkenalkan nama anggota saya, yaitu Didik Zakaria, Salsabila Yuliza, dan Hamidah Masri. Pengertian prinsip kerjasama pembatas. Prinsip kerjasama merupakan salah satu prinsip percakapan dalam ilmu pragmatik. Prinsip ini menekankan pada adanya upaya kerjasama yang terjalin antar penutur dan mitra tutur dalam sebuah percakapan. Kerjasama yang dimaksud berhubungan dengan tuturan yang diujarkan. Oleh karena itu, penutur selalu berusaha agar tuturannya relevan dengan konteks, jelas dan mudah dipahami, padat dan ringkas, dan selalu pada persoalan. Pembatas merupakan penutur tidak hanya sadar tentang maksim-maksim, tetapi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka ingin mencoba untuk meneliti maksim-maksim itu. Prinsip kerjasama tersebut terdiri dari 4 maksim percakapan konversasional maksim, yaitu 1. Maksim kuantitas atau maxim of quantity. 2. Maksim kualitas atau maxim of quality. 3. Maksim relevansi atau maxim of relevance, dan maksim pelaksanaan atau maxim of manner. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yuliza dari PBSI 2018A kelompok 5 akan menjelaskan tentang implikatur percakapan. Implikasi pragmatis yang terdapat di dalam percakapan yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran prinsip percakapan. Implikatur percakapan terjadi karena adanya kenyataan bahwa sebuah ujaran yang mempunyai implikasi sebuah proposisi yang sebenarnya bukan bagian dari tuturan tersebut dan tidak pula merupakan konsekuensi yang harus ada dari tuturan itu. Gunawan 1994 halaman 52. Konsep implikatur ini kelihatannya dapat menyederhanakan pemberian semantik dari perbedaan hubungan antar klausa. Walaupun klausa itu dihubungkan dengan kata struktur yang sama. Menurut Gris dan Rustono tahun 1999 halaman 83 membedakan 3 macam implikatur, yaitu implikatur konvensional, implikatur non-konvensional, dan peranggapan. 1. Implikatur konvensional, yaitu implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata dan bukan dari prinsip percakapan. Contohnya, jali itu tuli, oleh karena itu ia tidak dapat berbicara. Implikatur tuturan itu adalah bahwa jali tidak dapat berbicara, merupakan konsekuensi karena ia tuli. Jika jali tidak tuli, tentu tuturan itu tidak berimplikasi bahwa jali tidak dapat berbicara karena ia tuli. Yang kedua, implikatur non-konvensional. Implikatur ini adalah implikasi pragmatis yang tersirat di dalam suatu percakapan. Contohnya, wah, Pak Win sekarang sudah menjadi orang. Nah, implikatur percakapan ini menjelaskan tentang bahwa dahulu itu Pak Win belum sukses. Prinsip percakapan yang dilanggar oleh tuturan itu prinsip kerjasama bidal cara, yaitu berupa penutur bertutur secara tidak langsung. Yang ketiga, peranggapan. Peranggapan berupa andaian penutur bahwa tutur dapat mengenal pasti orang atau benda yang diperkatakan. Sebuah tuturan dapat memperanggapan tuturan lain. Contohnya, 1. Budiono minum aqua. 2. Mobil Pak Dayat baru. 3. Ada minuman merek aqua. 4. Pak Dayat mempunyai mobil. Kesimpulan dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa tuturan 3 dan 4 masing-masing merupakan peranggapan dari tuturan 1 dan 2.
Yang keempat yaitu implikator percakapan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sesuatu implikator percakapan dapat dibatalkan dalam hal tertentu. 2. Biasanya tidak ada cara lain untuk mengatakan apa yang dikatakan dan masih mempertahankan implikator yang bersangkutan. 3. Implikator percakapan mempersyaratkan pengetahuan terlebih dahulu akan arti konvensional dalam kalimat yang dipakai. 4. Kebenaran dari isi suatu implikator percakapan bukanlah tergantung pada kebenaran akan yang dikatakan. Yang kedua ada tindak tutur. Tindak tutur merupakan analisis pragmatik, yaitu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa dari aspek pemakaian aktualnya. Leach, tahun 1983 halaman 5-6 menyatakan bahwa pragmatik mempelajari maksud ujaran, menanyakan apa yang seseorang maksudkan dengan suatu tindak tutur dan mengaitkan makna dengan siapa, berbicara kepada siapa, di mana, bila mana, bagaimana. Tindak tutur merupakan entitas yang bersifat sentral di dalam pragmatik dan juga merupakan dasar bagi analisis topik-topik lain di bidang ini seperti peranggapan, perikutan, implikator percakapan, prinsip kerjasama, dan prinsip kesantunan. Pencetus teori tindak tutur, Searle, tahun 1975 halaman 59-82 membagi tindak tutur menjadi 5 kategori. 1. Representatif, yaitu tuturan yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang dianjurkan. 2. Direktif, yaitu tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar si pendengar melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu. Yang ketiga, ekspresif, yaitu tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu. Yang keempat, komisif, yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Yang kelima, deklarasi, yaitu tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal, status, keadaan yang baru. Tindak tutur juga dibedakan menjadi 2, yaitu tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Tuturan deklaratif, tuturan interrogatif, dan tuturan imperatif secara konvensional dituturkan untuk menyatakan suatu informasi, menanyakan sesuatu, dan memerintahkan sesuatu. Mitra tutur melakukan sesuatu. Sebaliknya, jika tuturan deklaratif digunakan untuk bertanya atau memerintah, atau tuturan yang bermodus lain yang digunakan secara tidak konvensional, tuturan itu merupakan tindak tutur tidak langsung. Terima kasih. Saya Didik Jakarya dari kelompok 5. Implikator adalah banyaknya informasi yang disampaikan daripada yang dikatakan. Dalam implikator terdapat implikator berskala, di mana informasi yang disampaikan diwujudkan dalam bentuk skala nilai. Dalam implikator berskala, si penutur memilih skala yang informatif dan baik dari segi kualitas dan kuantitas. Contohnya, saya sedang belajar dan saya telah menyelesaikan beberapa pekerjaan saya. Di sini, si penutur memasukkan implikator beberapa karena dia bertujuan menyampaikan bahwa pekerjaannya atau tugasnya tidak diselesaikan semua,
hanya beberapa saja atau sebagian saja. Dalam implikatur juga terdapat implikatur percakapan khusus, yaitu percakapan yang terjadi dalam konteks yang sangat khusus, di mana kita mengasumsikan informasi yang kita ketahui secara lokal. Referensi yang sedemikian dipersyaratkan untuk menentukan maksud yang disampaikan dan menghasilkan implikatur percakapan khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah Masri dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat implikatur percakapan. Implikatur merupakan bagian informasi yang disampaikan dan tidak dikatakan. Implikatur-implikatur tersebut dapat dipungkiri secara eksplisit atau kemungkinan lain diperkuat dengan cara-cara yang berbeda. Dengan kata lain, sifat implikatur adalah implikatur percakapan yang dapat diperhitungkan, ditangguhkan, dibatalkan, dan ditegaskan kembali. Implikatur konvensional. Implikatur konvensional adalah implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata dan bukan dari prinsip percakapan. Contohnya seperti Lia orang Tegal, karena itu kalau bicara ceplas-ceplos. Implikatur tuturan bahwa bicara ceplos-ceplos Lia merupakan konsekuensi karena ia orang Tegal. Jika Lia bukan orang Tegal, tentu tuturan itu tidak berimplikasi bahwa bicara ceplos-ceplos karena Lia orang Tegal. Implikatur konvensional tidak harus terjadi dalam percakapan dan tidak bergantung pada konteks khusus untuk menginterpretasikannya. Implikatur konvensional diasosiasikan dengan kata-kata khusus dan menghasilkan maksud tambahan yang disampaikan apabila kata-kata itu digunakan. Kebanyakan ahli bahasa, gagasan, atau dugaan, implikatur adalah salah satu dari konsep yang utama dalam pragmatik. Implikatur tentu saja merupakan suatu contoh yang utama dari lebih banyak yang disampaikan daripada yang dikatakan. Bagi ahli bahasa tersebut, konsep utama yang lain dalam pragmatik adalah pengamatan bahwa tuturan-tuturan itu memperlihatkan tindakan-tindakan yang secara umum dikenal sebagai tindak tutur.